Di masa depan Amerika Serikat, sebuah perusahaan media bernama The Network mengendalikan hampir segalanya, berita, hiburan, dan cara jutaan orang memahami dunia. Tidak ada yang lebih populer dari acara game show mereka, dan tidak ada yang lebih ditonton dari yang paling brutal, The Running Man, di mana peserta berlari untuk hidup mereka sementara pemburu profesional mengejar dari belakang. Ben adalah pekerja pabrik yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Dia pernah terlibat dalam protes hak buruh, dan itu cukup untuk membuat namanya masuk daftar hitam. Sekarang tidak ada satupun perusahaan yang mau merekrutnya. Lebih parahnya lagi, putri kecilnya Kathy sedang sakit parah dan butuh obat yang tidak bisa mereka bayar. Istrinya Sheila menawarkan diri untuk ambil shift tambahan di bar, tapi Ben menolak. Dia tidak mau istrinya kerja larut malam di tempat seperti itu. Dia putuskan untuk mencari cara sendiri. Caranya, ikut game show The Network. Sheila langsung khawatir karena peserta sering keluar dalam kondisi mengerikan. Tapi Ben menenangkan dia dan bilang dia akan daftar ke show yang lebih aman. Tapi ketika dia tiba di kantor pendaftaran The Network, kenyataan lain menunggunya. Ben menerobos kawasan kota kaya yang dijaga pagar keamanan tinggi. Bilang ke penjaga bahwa dia datang untuk seleksi The Network dan mereka biarkan dia masuk. Di dalam, dia menemukan antrean panjang orang-orang miskin yang sama-sama berharap sebuah game show bisa mengubah hidup mereka. Di tengah antrean, seorang pria tua tiba-tiba pingsan dan Ben keluar dari barisan untuk menolongnya. Tapi para penjaga langsung marah, menghajar Ben, dan paksa dia kembali ke tempat. Ketika Ben akhirnya sampai ke meja registrasi, petugas menemukan catatan keterlibatannya dalam protes buruh. Frustrasi, Ben memukul layar monitor di depannya, diberi gelang pelacak, dan diarahkan ke lift 6, di mana dia bertemu dua peserta lain, Tim dan Jenny. Seleksi fisik segera dimulai. Rintangan, terowongan, uji ketahanan. Ben sering membantu tim yang kesulitan, dan ketika seorang penjaga coba intimidasi Ben saat istirahat, Ben berdiri tegak dan blok serangannya tanpa bergeming. Setelah fisik, giliran evaluasi psikologis. Mereka tunjukkan gambar-gambar aneh dan ajukan pertanyaan acak. Dan Ben menjawab hampir semuanya dengan sarkasme murni. Psikolog menyimpulkan, Ben adalah peserta paling marah yang pernah mereka uji. Peserta yang lolos seleksi akhir diberi jumpsuit berwarna, dan Ben, Tim, serta Jenny mendapat jumpsuit cerah dengan target tercetak di punggung. Artinya, mereka dipilih untuk The Running Man. Ben langsung minta ke produser bernama Dan untuk dipindah ke show lain, tapi Dan menjelaskan situasinya dengan jujur. Show lain bayarannya kecil, sedangkan di Running Man, peserta dapat uang untuk setiap hari yang mereka bertahan hidup. Dengan nama Ben yang ada di daftar hitam dan Kathy yang sakit, ini mungkin satu-satunya pilihan yang tersisa. Ben memikirkan wajah putrinya dan menandatangani kontrak. Setelah itu, perwakilan dari organisasi bernama Family Alliance datang dengan janji bahwa Network akan pindahkan Sheila dan Kathy ke lokasi aman dengan identitas baru. Ben minta izin bertemu keluarganya satu kali terakhir, tapi Network menolak. Yang mereka izinkan hanya satu panggilan telepon. Ben telepon Sheila, menceritakan kebenaran bahwa dia masuk Running Man dan berjanji akan selamat dan pulang. Sheila menangis tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu Ben ditempatkan di kamar mewah yang nyaman tapi tidak bisa dia nikmati. Kemudian seorang agen datang membawa surat dari Sheila. Di dalamnya ada foto keluarga yang diselipkan dalam kaos kaki Kathy sebagai jimat keberuntungan. Ben pegang foto itu lama sekali. Keesokan paginya, Ben dipasangi running band, alat pelacak yang menunjukkan waktu tersisa dan saldo hadiah, lalu dibawa ke panggung di depan jutaan penonton. Bobby, pembawa acara, menyambut Ben dengan antusias sebelum mulai menyebarkan kebohongan. Dia klaim Ben mantan petugas keamanan network yang ketangkap menjual informasi rahasia pemerintah, dan network bahkan tayangkan rekaman video palsu sebagai bukti. Ben coba bantah, tapi tidak ada yang dengerin karena penonton percaya semuanya. Inilah cara Running Man bekerja. Sebagian besar penonton percaya bahwa peserta adalah penjahat berbahaya yang layak diburu, tanpa tahu bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang putus asa yang tidak punya pilihan lain. Network juga mengubah warga biasa menjadi bagian dari perburuan. Siapapun yang laporkan lokasi peserta bisa dapat uang, membuat survival makin susah. Ketika Bobby tanya Ben apakah ada kata-kata terakhir, Ben kehilangan kesabaran, menghina Bobby, menyerang network, dan berjanji keras bahwa dia akan bertahan cukup lama untuk kembali dan membakar seluruh gedung ini. Bobby kemudian jelaskan aturannya. Setiap peserta dapat $1.000 Amerika Serikat di awal dan kepala start 12 jam sebelum para pemburu dilepas. Mereka juga wajib rekam diri sendiri minimal 10 menit setiap hari dan taruh kaset di kotak pengumpulan khusus sebelum tengah malam. Gagal lakukan itu dan mereka berhenti dapat hadiah, tapi pemburu tetap mengejar. Setelah itu, peserta dipisah dan dikirim ke lift berbeda. Ben keluar di ruangan gelap yang berisi kamera, uang tunai, dan pakaian biasa. Dia ganti baju dan mulai berlari. Di luar,
Ben naik taksi dan pengemudi langsung mengenalinya dari televisi lalu minta selfie. Ben menolak, pengemudi tersinggung dan ancam akan melaporkan ke orang-orang. Sehingga Ben turun dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Dia menuju sebuah gudang tua, tempat temannya Molly beroperasi sebagai pembuat barang-barang pasar gelap. Ben minta KTP palsu dan senjata, tapi Molly marah karena Ben datang di momen paling berbahaya ini. Mereka adu argumen sebentar, sampai Molly dengar soal penyakit Kathy dan situasi Ben, dan akhirnya setuju untuk membantu. Molly memberikan Ben penampilan total baru, baju bisnis, koper, kumis palsu, dan identitas sebagai pengusaha. Sebelum Ben pergi, Molly berpesan untuk menjauhi kawasan miskin karena orang-orang di sana terlalu putus asa dan akan menjual Ben demi uang reward. Satu hal lagi yang Molly sebut, dia sebetulnya berniat merekrut Ben sebagai asistennya. Pekerjaan aman, bayaran lumayan, tidak ada yang mau membunuh dia. Ben mendengar itu, mengangguk pelan, lalu berjalan keluar menuju salah satu game show paling mematikan di dunia. Keputusan yang sulit untuk dinilai. Ben naik kereta dan di stasiun poster wajahnya ada di mana-mana. Seorang anak kecil di kereta memperhatikan kumisnya dan hampir bersuara. Tapi Ben cepat memperbaikinya sebelum situasi memburuk. Di hotel New York, resepsionis curiga dan Ben harus berimprovisasi untuk bisa check-in. Setelah masuk kamar, dia merekam dirinya pura-pura tidur siang sebagai tape hariannya, lalu mengirimnya ke kotak pengumpulan. Dan bonus pertama pun masuk. Sementara itu, para pemburu berhasil nemuin Molly. Mereka interogasi dan maksa dia bukan nama yang tertulis di KTP palsu Ben. Sekarang pemburu punya petunjuk baru. Besok paginya, Ben mimpi buruk pemburu udah nemuin dia dan nembak mati dia tanpa ampun. Dia kebangun dan sadar itu cuma mimpi. Nyalain TV, Ben lihat siaran langsung tim. Peserta lain yang lagi santai godain pelayan toko. Sama sekali nggak sadar bahaya, udah deket. Pemburu cepat nemuin lokasinya, dan begitu tim keluar toko, mereka langsung nembak kepalanya. Tim mati seketika. Sadar dia nggak bisa berlama-lama di satu tempat, Ben sewa kamarnya buat beberapa hari lagi biar kelihatan masih di sana, ngemas barangnya ke tas biasa, dan diam-diam ngelemparin tasnya lewat jendela ke tong sampah di bawah. Terus dia jalan keluar hotel, santai kayak tamu biasa, ambil lagi tasnya, dan naik bus ke Boston. Sampai di sana, dia beli baju bekas dan kunci kamar dari seorang lelaki miskin, terus nyelinap masuk ke hostel yang penuh sesak biar bisa ngilang di antara penghuninya. Pas mau naik lift, dia nggak sadar ada tanda rusak yang udah kejatuhan duluan. Liftnya macet di tengah jalan, maksa Ben manjat keluar dan lanjut jalan sendiri sampai lantai 3 tempat kamarnya. Di dalam kamar, dia nemu kotak tersembunyi isinya permen karet, rokok, dan granat. Ben rekam video harian lagi, dan gelangnya ngingetin dia harus setor kaset sebelum tengah malam. Pas keluar nyari kotak pengumpulan, dia lihat kerumunan orang di dekat situ. Waktu mau mandi di kamar mandi bersama, pikirannya masih ngelayang ke kerumunan tadi. Terus tiba-tiba dia sadar, salah satu wajah di situ adalah pemburu. Ben langsung ngeh pemburu udah nemuin dia dan lagi geledah gedung. Untungnya, ada orang yang buka pintu kamar mandi pas bareng, jadi pandangan pemburu ketutup dan Ben bisa ngumpet sampai pemburu itu lewat. Setelah pemburu pindah ke kamar lain, Ben diam-diam masuk kamar mandi dan cek jendelanya. Tapi ternyata ketutup. Terjebak, Ben mikir cepet. Dia copotin besi dari dinding dan mecahin cermin, terus nempelin pecahan kaca tajam ke besi pakai permen karet jadi senjata darurat. Ngintip ke lorong, dia pakai cermin buat ngecek posisi pemburu, dan lihat mereka udah siap masuk kamarnya. Cepat mikir, Ben naik ke tangga atas dan teriak seolah lihat dirinya sendiri lari ke lantai 2. Siasat itu berhasil. Pemburu langsung lari ke arah yang salah. Selagi mereka teralihkan, Ben lari ke atap, negang kabel papan reklame gedung yang nyala dan mulai turun lewat situ. Sampai deket kamarnya, dia mecahin jendela buat masuk lagi, tapi suaranya bikin pemburu balik lagi. Ben cuma sempat ganti baju dan ambil barangnya sebelum peluru mulai nembusin pintu. Gak ada pilihan lain, dia lompat lagi lewat jendela dan pegangan kabel. Beratnya bikin papan reklame raksasa itu bengkok berbahaya. Di bawah, pemburu lain udah nunggu. Kejepit dari 2 arah, Ben nekat nerobos jendela kamar lain. Sementara itu, drone network terus ngerekam semuanya buat penonton di rumah. Ben lari lewatin lorong sambil ditembakin, sampai akhirnya nyampe lift dan berhasil negang si drone. Langsung dia bantingin ke panel kontrol lift. Benturannya ngerusak sistem, tapi justru bikin lift yang macet tadi jalan lagi. Ben naik turun ke lobi buat kabur, tapi begitu sampai, pemburu lain langsung nyerbu. Kepepet, Ben lempar granat, tapi pemburu itu tenang-tenang aja nendang balik granatnya. Tanpa buang waktu, Ben negang lagi granatnya dan lempar lewat lubang di langit-langit. Ledakan dahsyat kejadian, sampai bikin liftnya lepas dan jatuh ke basement. Terjebak di bawah tanah dalam gelap, Ben cuma punya 1 batang korek buat penerangan. Dia bakar majalah jadi obor biar bisa lihat jalan. Sambil jalan lewatin basement, dia nggak sengaja nyulut tali yang kebakar. Dan pas dia jatuhin majalah yang lagi nyala,
api mulai nyebar kemana-mana. Sementara pemburu masih nyari dia di atas, Ben dorong perabotan berat ke pintu buat nahan mereka masuk. Terus lihat sekawanan tikus lari lewat terowongan dan mutusin ngikutin arah mereka. Gak lama pemburu mulai nembakin senjata mereka. Satu peluru kena pipa gas, bikin ledakan besar di basement. Api ngerembet cepet lewat terowongan, maksa Ben lompat ke air selokan. Di belakangnya, seluruh gedung kebakar habis. Berhasil kabur, Ben akhirnya naik ke jalanan. Di sana, seorang pemuda bernama Stacy nyamperin dia. Ben langsung curiga itu jebakan dan ngancem si pemuda. Tapi Stacy negesin dia bukan musuh dan cuma pengen bantu. Sambil ngumpet di gang, Ben cek gelangnya dan kaget lihat dia dapat bonus gede. Karena beberapa orang mati di ledakan tadi, Network ngasih dia hadiah tambahan. Nggak lama, Stacy balik bareng abangnya, Brad, yang bawa Ben pulang ke rumahnya, ngasih makan dan tempat aman buat istirahat. Keluarga Brad juga lagi susah. Mereka juga punya anak yang sakit. Meski gitu, Brad nolak nerima duit dari Ben karena dia sangat benci sama Network. Brad nunjukin ke Ben ruangan rahasia penuh alat rekam. Dia ngabisin waktunya nganalisa episode-episode Running Man dan diem-diem posting temuannya online. Menurut Brad, kebanyakan peserta ketangkep karena terus gerak di tempat umum. Rahasia sebenarnya buat bertahan hidup adalah sembunyi total. Brad punya rencana. Dia mau Ben tinggal diem-diem sama mereka dan nyiapin diri buat hari terakhir kompetisi. Besoknya, Ben makin ngeh sama kondisi buruk di lingkungan itu. Anak-anak sakit, keluarga menderita, dan pemerintah nutup-nutupin semuanya. Ben rekam video pesan, ngomong jujur ke publik, dan nuduh pemerintah biarin anak-anak nggak berdosa, menderita dan mati. Tapi, pas siaran langsung, Bobby muter balik ceritanya. Dia muncul di TV dikelilingin anak-anak dan ngeklaim mereka korban yang kehilangan rumah gara-gara ledakan yang Ben sebabin. Terus dia muter video Ben yang udah diedit habis-habisan, bikin Ben kelihatan kejam dan gak peduli sama anak-anak. Sedihnya, ibunya Brad percaya siaran palsu itu dan maksa Ben pergi dari rumah. Meski ibu mereka udah gak percaya, Brad dan Stacy tetap yakin Ben gak bersalah. Mereka sembunyiin Ben di bagasi mobil dan bawa dia keluar kota. Di jalan, mobil mereka tiba-tiba dikejar dan peluru nembus bagasi. 2 biker bersenjata ngejar mereka. Ben buka bagasi sedikit, lihat salah satu biker udah deket, terus lempar alat berat langsung ke muka si pengendara. Bikernya oleng dan nabrak. Biker kedua langsung nembakin mobil. Ben ngumpet lagi di bagasi buat berlindung. Pas itu, Brad ngerem mendadak. Bikernya nggak sempat berhenti dan nabrak langsung ke mobil. Brad terus maju dan ngelindes kedua penyerang itu. Setelah lolos dari serangan, Brad nurunin Ben di luar kota. Sebelum pergi, dia ngasih pistol dan kartu berisi alamat temen terpercaya bernama Elton. Habis naik kereta sebentar, Ben nyampe kota lain dan check-in ke hotel baru. Sambil sembunyi, dia nonton episode terbaru Running Man di TV. Karena udah tahu Network bakal muter balikin apapun yang dia omongin, buat rekaman harian kali ini dia cuma diem duduk baca buku. Di siaran yang sama, Bobby juga nunjukin rekaman Jenny, peserta terakhir selain Ben, yang kelihatan asik-asik aja di klub malam ramai. Sama sekali nggak sadar seberapa deket pemburu udah ngincer dia. Nanti malamnya, Ben nyamar jadi pastor buta buat nganterin kaset harian. Semua lancar sampai seorang tukang pos curiga. Pura-pura nanya arah tapi diem-diem ngerekam wajah Ben. Sadar udah ketahuan, Ben langsung reaksi. Nubruk si tukang pos ke tanah dan nyeruduk kepalanya sebelum kabur. Setelah berhasil setor kaset, Ben terus jalan. Tapi gak lama mobil mulai ngejar dia di jalan. Gak sempat mikir, dia lari ke hutan, lompatin pagar dan lari nyamperin kereta yang lewat. Tukang pos itu narik pistol dan nembakin dia. Ben lompat dari satu gerbong ke gerbong lain sampai berhasil lolos. Gak lama, Ben nyampe di Maine. Buat ngindarin dikenalin, dia nyamar jadi orang cacat dan diem-diem gabung sama kerumunan yang lagi nonton layar Running Man. Di siaran itu, semua fokus ke Jenny, satu-satunya peserta selain Ben yang masih hidup. Dia ketahuan di kasino dan lagi berusaha kabur mati-matian. Sempat kelihatan bakal berhasil lolos naik mobil, tapi keberuntungannya abis. 2 remaja ngenalin dia dan nyerang mobilnya sampai kebakar, ngebunuh Jenny dan ngakhirin perjalanannya. Sekarang tinggal Ben satu-satunya peserta yang tersisa. Gak lama kemudian, Ben akhirnya ketemu Elton, orang yang diceritain Brad. Elton tinggal bareng ibunya yang udah tua dan langsung ngingetin Ben buat gak terlalu perhatiin ibunya karena kadang dia gak sadar sama apa yang terjadi di sekitarnya. Elton bawa Ben ke ruangan tersembunyi di rumahnya. Di situ dia diem-diem nyetak buletin anti pemerintah dan nyebarin informasi yang pengen ditutupin Network. Dia cerita ayahnya dulu polisi, tapi begitu dia ngomong lawan sistem yang korup, rekan-rekannya sendiri yang bunuh dia. Sejak itu, Elton ngabdiin hidupnya buat ngelawan Network. Elton juga ngungkap kalau banyak lampu jalan punya scanner yang bisa deteksi jejak DNA.
Artinya, Ben bisa ketahuan di mana aja di atas tanah. Karena itu, Elton yakin tempat paling aman buat Ben adalah bawah tanah. Bertahun-tahun lalu, ayahnya bikin bunker rahasia zaman Perang Dingin, dan Elton mau Ben tinggal di situ sampai permainan berakhir. Kalau Ben menang, Elton berencana nyebarin ribuan buletin isi cerita Ben buat ngebangkitin perlawanan rakyat lawan network. Malamnya, Ben nginep di ruangan rahasia dan rekam video hariannya. Besok paginya, dia mau berangkat setor kaset, tapi ibunya Elton gak sengaja lihat dia. Dia ngenalin Ben dari TV dan coba ngasih tahu tetangga. Elton cepet ngehentiin ibunya, tapi terus dia keinget kematian ayahnya dan sadar nyerahin Ben bisa jadi cara buat balas dendam ke orang-orang yang tanggung jawab. Elton diam-diam ngehubungin pihak berwajib. Nggak lama, polisi udah ngepung seluruh rumah. Peluru mulai nembusin dinding dari segala arah. Di tengah kekacauan, ibunya Elton coba kasih tahu polisi di mana Ben sembunyi. Buat ngehentiin dia, Elton kunci ibunya di kamar dan aktifin serangkaian jebakan yang udah disiapin di rumah. Begitu polisi nerobos masuk, mereka kena jebakan pertama. Elton nyemprot air ke kabel listrik yang kebuka, nyetrum beberapa dari mereka. Dia dan Ben terus kabur lewat celah tersembunyi di dinding. Polisi coba ngikutin, tapi jebakan lain ngeluarin bahan kimia yang kebakar dan ngeblokir jalan mereka. Tangga juga punya kejutan sendiri. Makin banyak polisi maju. Anak tangga kayunya runtuh di bawah mereka. Masih lari, Elton bawa Ben ke kamar mandi. Mereka masuk ke shower dan meluncur lewat tiang tersembunyi, turun ke ruangan rahasia lain. Dari situ, Elton buka lubang tersembunyi di lantai, ngungkapin terowongan bawah tanah. Tiba-tiba seorang pemburu muncul dan nusuk Elton sebelum nyerang Ben. Perkelahian pecah di terowongan. Tangan Ben kena luka, tapi dia berhasil ngejatohin senjata si pemburu. Meski udah luka, Elton negang pisau dan nyayat pergelangan kaki si pemburu sampai dia jatuh. Saat itu juga, pemburu itu nerima telepon dari Dan, produser Running Man, yang minta bicara langsung sama Ben. Dalam percakapan itu, Ben nanya kenapa kalau network punya teknologi secanggih itu, mereka nggak sekalian bikin acara palsu aja pakai CGI. Dan ngejelasin mereka pernah nyoba, tapi menurutnya, kontestan hasil komputer nggak akan pernah semenarik orang beneran yang berjuang buat nyawanya. Terus, Dan minta satu hal. Dia mau Ben bunuh pemburu yang udah luka itu di depan kamera. Katanya bakal jadi tontonan bagus dan naikin rating. Ben nolak. Alih-alih ngebunuh pemburu itu, dia malah mengangkat senjata dan nembak drone network yang lagi ngerekam. Habis ngancurin drone, Ben dan Elton kabur lewat jalan keluar tersembunyi lain dan nyolong kendaraan lari ke hutan. Helikopter muncul dan mulai ngelacak mereka dari udara. Sadar mereka mungkin gak bisa selamat berdua, Elton bilang ke Ben buat ninggalin dia dan make dia sebagai pengalih perhatian. Dia dorong Ben buat terus lari dan nyampe ke bunker. Sebelum Ben sempat bantah, penembak jitu di helikopter nembak. Pelurunya kena kepala Elton, ngebunuh dia seketika. Ben terus jalan. Nggak lama, dua pemburu ngepung dia. Tapi mereka dapat perintah baru. Bukan buat bunuh Ben, tapi nangkep dia hidup-hidup biar network bisa eksekusi dia di siaran langsung. Ben sadar kendaraan yang dia bawa penuh bahan peledak. Cepat mikir, dia nginjek gas dan ngarahin mobil lurus ke arah jembatan. Terus di detik terakhir lompat keluar. Kendaraan tanpa pengemudi itu terus maju dan nabrak salah satu pemburu. Ledakan besar kejadian. Setelah lompat, Ben jatuh ke sungai di bawahnya. Dia nyaris nggak selamat, tapi nggak lama gelangnya ngumumin bonus gede lagi. Karena satu pemburu mati di ledakan itu, network ngasih dia hadiah tambahan lagi. Ben terus jalan lewatin pedesaan, ngindarin kota, dan jalan utama. Setelah perjalanan panjang, dia akhirnya nyampe lokasi bunker bawah tanah yang diceritain Elton. Tapi begitu sampai, bunkernya udah nggak ada. Pemerintah udah ngancurinnya dan bangun kota baru di atasnya. Ben nggak punya tempat lagi buat sembunyi. Malam itu, dia numpang tidur di rumah kosong. Sambil tidur, dia mimpi soal Sheila dan Kathy. Mimpi itu ngingetin dia kenapa dia mulai perjuangan ini dari awal. Dan segimanapun susahnya, dia nggak bakal nyerah. Besoknya, polisi datang ke rumah kosong itu berharap nangkep Ben. Tapi yang mereka temuin cuma kaset video terbarunya dan pesan yang dia tinggalin. Isinya cuma nyuruh mereka sendiri yang kirim kasetnya. Sekali lagi, Ben berhasil ngilang sebelum ketangkep. Balik ke jalan, Ben butuh kendaraan mendesak. Begitu ada mobil pertama lewat, dia pecahin kacanya dan lompat masuk. Pengemudinya, perempuan bernama Amelia, dipaksa Ben tetap nyetir sementara drone dan mobil polisi mulai ngejar mereka. Kejar-kejaran makin sengit sambil zigzag di jalan raya, sampai Amelia berhasil belok mendadak ke jalur berlawanan buat ngilangin pengejar buat sementara. Selama perjalanan, Amelia terus nyerang Ben dengan kata-kata kasar karena dia percaya semua yang dia lihat di TV. Buat ngeyakinin dia sebaliknya,
Ben nunjukin foto Sheila dan Katie, terus ngejelasin kebenaran soal Running Man, siaran-siaran palsu, dan gimana network manipulasi semua yang dilihat publik. Sebelum Amelia sempat nyerna semuanya, mobil tiba-tiba melambat dan berhenti sendiri. Sistem AI-nya udah diretas dari jauh. Dua orang bersenjata langsung gerak buat nangkep Ben dan klaim hadiahnya. Tapi sebelum mereka sempat ngapa-ngapain, drone network malah nembak dan ngebom truk mereka. Ben sadar, dan pengen dia tetap hidup karena makin lama dia bertahan, makin bagus ratingnya. Nggak lama, Amelia lihat laporan TV yang nunjukin rekaman diedit yang bikin dia kelihatan ketakutan dan nggak berdaya. Buat pertama kalinya, dia ngerti persis apa yang dari tadi diomongin Ben. Network bohong soal semua orang. Sejak saat itu, Amelia mutusin buat percaya sama Ben. Perjalanan mereka lanjut, dan mulai kelihatan kerumunan orang di sepanjang jalan. Banyak yang sekarang malah nyemangatin Ben. Publik pelan-pelan mulai ragu sama versi cerita network. Akhirnya jalan mereka diblokir sama pemimpin pemburu, sementara puluhan drone ngerekam konfrontasi itu secara langsung. Cepet mikir, Ben pura-pura bawa bahan peledak dan ngancem bakal ngeledakinnya di depan seluruh negara. Dia minta pesawat dan 2 parasut. Pemimpin pemburu itu nerima perintah dari Dan dan setuju sama tawarannya. Ben bilang ke Amelia dia bebas pergi sekarang, tapi Amelia nolak. Setelah tahu kebenarannya, dia mau bantu Ben sampai akhir. Gak lama mereka nyampe bandara. Sebelum naik pesawat, Ben minta pemimpin pemburu buka maskernya. Dan nyuruh dia nurut, dan kamera nunjukin wajahnya ke seluruh negara. Namanya Evan. Begitu Ben naik pesawat, dia langsung curiga. Pilotnya ternyata pemburu juga. Dia ngancem bakal ngeledakin pesawat kalau mereka nggak nerbangin dia ke Kanada. Selama penerbangan, ketegangan makin naik. Evan makin marah, sementara Ben terus ngehinanya. Sampai perdebatan mereka makin panas. Sadar situasi berbahaya, Amelia pura-pura panik soal bomnya biar semua orang tenang. Terus tiba-tiba, Dan muncul di layar pesawat. Dia ngungkapin timnya udah nge-scan seluruh pesawat dan nggak nemuin bahan peledak sama sekali. Bomnya cuma gertakan. Sadar dibohongin, Evan langsung siap-siap bunuh Ben. Tapi sebelum dia sempat gerak, para pilot malah ngarahin senjata ke Evan. Dan buru-buru nyuruh semua berhenti. Dia nggak mau Ben mati sekarang. Karena momen itu mau dia simpen buat siaran langsung. Nggak lama, Dan ngubungin Ben secara pribadi dan nawarin kesepakatan. Kalau Ben bunuh Evan dan para pilot, dia bisa gabung network. Dan janji ngasih jutaan dolar tiap tahun dan hidup nyaman sebagai pemburu. Ben dengerin, terus nolak tegas. Buat ngehukum dia dan nunjukin video yang kelihatannya nunjukin pemburu ngebunuh Sheila dan Katie. Ben menjerit ngeliat istri dan anaknya mati di layar, sampai kalap dan ngancurin monitornya. Di sisi lain pesawat, Amelia nyalain layarnya sendiri dan lihat Bobby lagi nyiarin rekaman yang sama ke seluruh negara. Ngeklaim pemburu udah ngelanggar aturan dan bunuh keluarga Ben. Jutaan penonton nyaksiin, dan buat pertama kalinya, hampir semua orang mihak ke Ben. Kendali network atas publik mulai retak. Tiba-tiba, salah satu pilot sadar ada yang nggak beres. Dia curiga dan lagi ngejebak semua orang dan coba ngambil senjata. Ben reaksi lebih dulu dan nembak pilot itu sebelum sempat nyerang. Baku tembak pecah di dalam pesawat. Ben negang pilot yang luka jadi tamang sementara pemburu lain nembakin dia. Perkelahian pecah dan di tengah kekacauan, kontrol pesawat nggak sengaja kesenggol sampai pesawatnya mendadak nukik ke bawah. Ben berjuang mati-matian, berhasil ngambil senjatanya lagi dan nembakin sisa pemburu. Sistem drone network mengaktifin autopilot, ngembaliin kendali pesawat. Ben mulai nyari Evan, pemimpin pemburu. Tiba-tiba Evan muncul dari lubang tersembunyi dan ngegerebek dia. Perkelahian lain pecah. Keduanya baku hantam di kabin sampai Ben nyeruduk kepala Evan ke cermin, ngancurin kacanya. Tapi Evan negang pecahan kaca tajam dan nyayat perut Ben. Di tengah perkelahian, Evan ngungkap kalau dia dulu peserta Running Man juga. Katanya dia berhasil bertahan 29 hari dan hampir menang, sampai akhirnya network nawarin dia kesepakatan. Bukannya jadi pemenang, dia malah jadi pemburu. Evan juga bilang, network bahkan bisa ngancem keluarga peserta kalau perlu. Ini bikin Ben sadar, rekaman kematian Sheila dan Katie tadi kemungkinan besar palsu. Nggak lama, Evan coba nembak Ben, tapi pesawat mendadak oleng bikin dia meleset. Pelurunya nembus jendela, bikin lubang di badan pesawat. Pas pesawat mulai nggak terkendali lagi, Ben sadar Evan diam-diam nyolong parasut. Cepet mikir, dia narik tuas pembuka. Parasutnya kebuka dan nyangkut di jendela yang pecah, bikin Evan oleng. Ben ngebunuh dia pakai pisau. Setelah Evan tumbang, Ben nemuin Amelia. Dia ngasih tas isi buletin pemberontak Elton dan nyuruh dia sebarin kebenarannya. Terus buka pintu pesawat dan bantu Amelia lompat keluar dengan aman. Sambil melayang di udara, Amelia ngelepas ribuan buletin ke angin. Sementara drone network ngikutin dia.
Sementara itu, Dan muncul di TV dan ngeklaim Ben udah jadi pemburu baru. Tapi Ben ngambil alih kamera dan ngomong jujur ke seluruh negara. Dia jelasin kenapa dia ikut permainan ini, cerita soal sakitnya Katie, dan bongkar semua kebohongan dan korupsi di balik network. Dia bilang ke semua orang musuh sebenarnya bukan para peserta, tapi orang-orang berkuasa yang ngendaliin sistemnya. Dan cepat motong siaran dan ngedit rekamannya biar Ben kelihatan kayak orang gila berbahaya. Nggak lama, penonton lihat pesawat itu ngarah ke stasiun network sebelum akhirnya meledak di udara. Buat seluruh negara, kelihatannya Ben udah mati. Tapi Brett nggak percaya. Setelah nonton ulang episodenya, dia nemuin banyak kejanggalan di cerita network. Begitu black box pesawat ketemu, rekaman aslinya bocor ke internet. Begitu orang-orang lihat kebenarannya, semuanya berubah. Pidato. Ben nyebar ke seluruh negeri, buletin Elton nyampe ke ribuan orang, dan dukungan buat revolusi tumbuh cepat. Brett nemuin petunjuk lain. Kursi lontar darurat pesawat itu ternyata hilang, nandain Ben mungkin sempat kabur sebelum ledakan. Beberapa waktu kemudian, Sheila dan Katie yang udah sehat lagi, hidup jauh lebih baik berkat duit yang Ben kumpulin selama permainan. Suatu hari, sambil belanja di supermarket, mereka keluar dan lihat Ben berdiri nunggu di depan sana. Keluarga itu akhirnya bersatu lagi. Di saat yang sama, kekacauan pecah di markas network. Kerumunan marah ngepung gedung nuntut keadilan. Babi mundur. Sementara Dan coba nenangin situasi. Pemberontak nyerbu masuk gedung, ledakan-ledakan kejadian di mana-mana, sampai stasiunnya kacau balau. Sadar udah kehilangan kendali, dan coba kabur. Tapi pas lari dia kesandung kabel dan jatuh ke lantai. Terus, lewat asap dan api, muncul sosok yang dikenal. Itu Ben. Dan ngelihat ke atas begitu, Ben mendekat. Ben ngangkat pistolnya dan nembak Dan. Dengan network hancur dan kebenaran akhirnya terbongkar. Perjalanan Ben pun berakhir. Gimana menurut lo soal cerita ini? Share pendapat lo di komentar. Kalau lo suka jenis film kayak gini, pastiin lo udah subscribe ya.